Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatul Umah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada kegiatan LKM MPD 2023. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama, yakni membahas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan karakteristik utama dalam ilmu filsafat. Berpikir kritis menjadi dasar dari berpikir kreatif dan inovatif, yang mana dengan berpikir kritis dapat mencegah atau tidak mudah seseorang untuk menerima informasi yang ada. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Yang mana arti dari jernih ini memiliki arti bersih dari emosi negatif, pemikiran negatif, dan persepsi negatif. Rasional, yakni menggunakan logika secara benar dan tepat. Reflektif ini didasarkan pada alasan atau tujuan dari berpikir kritis. Sedangkan independen, mereka yang merdeka dan tidak bergantung. Menurut Servin and Paul, berpikir kritis yakni proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi, mensintesis informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, ataupun komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Berpikir kritis tidak sama dengan menghafal. Orang yang dengan daya ingat baik atau memiliki banyak fakta tidak berarti seseorang itu pemikir kritis. Berpikir kritis mampu mencari sumber-sumber informasi yang relevan dan dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalah atau menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Berpikir kritis tidak sama dengan mengkritik, mengancam, dan juga mendebat. Berpikir kritis memiliki sifat netral dan objektif. Berpikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan dalam alasan yang dikemukakannya. Pada materi selanjutnya, yakni membahas tentang berpemikiran global. Sebagai mahasiswa, sangat diperlukan dalam berpemikiran global, yang mana mahasiswa harus peduli dengan perkembangan dunia atau global. Kita tidak boleh hanya berpikir secara lokal, akan tetapi kita juga harus berpikir secara global, sekalipun kita berada pada tingkat yang lokal. Mengapa? Karena apabila terdapat suatu masalah lokal, juga dapat berdampak pada permasalahan global. Kita memiliki idealisme dalam kehidupan ini, supaya dapat menyamaratakan kehidupan manusia tersebut yang memiliki suatu keseimbangan dalam kelompok. Menurut sosialisme, pada perekonomian, negara berhak ikut campur terhadap pengelolaan perekonomian, dan berpendapat juga apabila negara ikut campur di dalamnya, maka pemerataan ekonomi akan seimbang dan sama rata. Menurut kapitalisme, negara tidak ikut campur atau memberi kebebasan kepada warganya untuk membangun perekonomian, yang pada dasarnya dalam kapitalisme menyerahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yang membuat perekonomian tidak adil atau tidak seimbang dan tidak merata. Pada mekanisme sosial dan kapitalisme ini diterapkan atau diimplementasikan oleh beberapa negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir global yakni tidak berpikir dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Pada materi yang terakhir, ini membahas tentang potensi diri. Segala sesuatu yang ada pada diri merupakan potensi diri. Potensi diri merupakan suatu kemampuan individu yang masih tersimpan ataupun juga belum digunakan secara maksimal. Maka, milikilah potensi diri yang memiliki prinsip. Orang yang memiliki prinsip ialah orang yang memiliki tujuan. Kepemimpinan dalam potensi diri, jika kita menguasainya, maka ia akan memiliki planning atau rencana dari tujuan hidup. Potensi diri perlu untuk dikembangkan oleh setiap individu. Suatu kemampuan yang ingin dilakukan juga merupakan dari potensi diri. Terdapat 3 elemen dari potensi diri, yakni aksi, keyakinan, dan juga pekerti. Pemahaman oleh diri dapat dilihat dari kognitif, emosi, sosial, dan juga spiritual. Menurut Bernard Herrmann,
Setiap individu memiliki mesin kecerdasan, yakni yang pertama jujur atau sensing, yang kedua intuiting atau cerdas dan kreatif, yang ketiga thinking atau dapat diandalkan, yang terakhir feeling atau persuasif. Mari kita bahas satu persatu. Jujur atau sensing merupakan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Dapat kita upayakan dengan fokus pada target, memanfaatkan kemampuan yang maksimal atau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan juga disiplin. Yang kedua, intuiting atau cerdas dan kreatif, dapat dengan menciptakan gagasan baru, menciptakan inovasi baru, dan juga mampu memberikan solusi dan mampu mendaur ulang dengan baik. Yang ketiga, thinking atau dapat diandalkan, dengan membuat perencanaan, strategi manajemen, atau mengelola diri dan meningkatkan fungsi kerja. Yang terakhir, feeling, dengan mampu mengontrol diri dengan tidak perhitungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.